Assalamualaikum. Selamat siang, Nak. Terima kasih sudah datang. Buat dirimu senyaman mungkin ya. Iya, siang. Bagaimana pelajaran hari ini? Semoga tidak terlalu melelahkan ya. Lumayan, Bu. Banyak tugas tadi. Pasti begitu. Oh iya, sebelum itu perkenalkan nama Ibu Desi Elvira. Kamu bisa panggil Ibu Desi. Dan kamu Vita ya? Iya, Bu. Oke, Vita, terima kasih sudah bersedia datang hari ini. Saya mengerti mungkin ada hal yang ingin kamu ceritakan atau diskusikan. Saya di sini untuk mendukung kamu ya. Oke, mungkin sebelum kita mulai lebih jauh, apakah ada pertanyaan yang ingin kamu ajukan atau ada hal yang membuat dirimu merasa tidak nyaman? Tidak ada, Bu. Oke, Vita, sebelum kita mulai lebih jauh lagi, saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana sesi ini akan berjalan. Pertemuan kita hari ini akan berlangsung selama kurang lebih 45 menit ya. Baik, Bu. Dan peran Ibu di sini adalah sebagai fasilitator yang akan mendengarkan, memberikan panduan dan memberikan dukungan. Dan sementara kamu itu aktif dalam bercerita, mencoba strategi yang mungkin kita bisa diskusikan dan terbuka dengan perasaanmu. Paham. Oke, yang paling penting kita semua yang kita bicarakan di sini akan tetap rahasia karena dalam BK itu ada asas kerahasiaan. Jadi Ibu tidak akan menceritakan masalah ini di luar dari sesi ini. Apakah semua mengerti, Vita? Oke, bagus, bagus sekali. Jadi apakah kamu bersedia untuk melanjutkan sesi ini? Jika kamu bersedia, silahkan tanda tangan ya di kertas kesepakatan ini. Oke, baik. Kamu sudah menandatangani kertas kesepakatan ini ya. Kalau begitu, mari kita manfaatkan waktu ini sebaik mungkin untukmu ya. Apa yang membawa kemari, Vita? Saya merasa cemas sekali karena ini, Bu, terutama dengan pelajaran, apalagi matematika. Oh, cemas ya, Vita. Bisa kamu ceritakan lebih jauh tentang kecemasan yang kamu rasakan atau kecemasan seperti apa yang sering muncul? Saya sering merasa takut tidak bisa mengerjakan soal, takut tulisan jelek, takut dimarahi guru, kadang sampai sulit tidur kalau besok ada ulangan. Jadi kecemasan ini lebih banyak terkait dengan pelajaran ya, khususnya matematika dan ulangan. Apa ada peristiwa atau situasi tertentu yang memicu kecemasan itu muncul, misalnya saat jam pelajaran matematika atau pada saat menjelang ulangan? Iya, betul, terutama saat ada tugas atau ulangan matematika. Tapi belakangan ini bahkan saat saya hanya memikirkan matematika saja sudah merasa cemas, sulit konsentrasi juga saat belajar. Sulit konsentrasi juga ya. Seberapa sering kamu merasakan kecemasan ini dalam seminggu? Dan seberapa mengganggu kecemasan ini dalam kehidupan sehari-hari kamu? Hampir setiap hari, Bu, sangat
sering membandingkan dirimu dengan teman-teman kamu ya. Dari semua yang kamu ceritakan, tadi menurutmu apa sih masalah utama yang ingin kamu atasi dalam sesi konseling ini? Saya ingin bisa mengelola kecemasan saya, ingin kembali semangat belajar dan bisa tidur nyenyak lagi. Baik kita, jadi tujuan utamamu adalah mengelola kecemasan terkait pelajaran dan kembali bersemangat dalam kegiatan sehari-hari ya, termasuk tidur yang lebih nyenyak. Itu terdengar sangat jelas karena waktu kita terbatas hari ini. Bagaimana jika kita fokus pada satu hal kecil namun bisa kamu rasakan dampaknya segera? Mungkin target kecil apa yang ingin kamu capai setelah sesi ini selesai yang bisa membantu memulai langkah untuk mengatasi kecemasan itu? Mungkin saya ingin bisa tidur lebih tenang malam ini Bu, dan besok bisa memulai PR matematika tanpa menunda lagi. Ya, itu tujuan yang sangat konkret ya dan realistis untuk satu sesi ini. Kita jadi tujuan kita hari ini adalah kamu bisa mendapat strategi untuk tidur lebih tenang malam ini dan bisa memulai PR matematika besok tanpa menunda-nunda. Jadi kita akan fokus pada tujuan ini ya. Apakah kamu setuju? Setuju Bu. Oke, baik kita sekarang mari kita eksplorasi lebih dalam lagi tentang tujuanmu ya. Kamu ingin tidur lebih tenang malam ini dan bisa mengerjakan PR matematika besok tanpa menunda-nunda. Kita ketika kecemasan datang, pikiran apa yang bisa muncul dalam benakmu, terutama pada saat kamu mengerjakan PR atau mulai tidur? Pikiran-pikiran seperti pasti salah, soalnya sudah semua tidak akan bisa, atau saya bodoh Bu, yang bikin saya jadi tegang dan sulit tidur. Oke, pikiran-pikiran itu pasti sangat membebani ya. Saat pikiran saya salah atau saya bodoh itu muncul, bagaimana perasaanmu dan apa yang kamu lakukan? Langsung lemas Bu, kadang malah main game terus biar tidak mikir, tapi akhirnya makin cemas karena PR tidak dikerjakan dan tidak selesai. Saya mengerti itu adalah cara yang sering dilakukan orang untuk menghindari perasaan tidak nyaman, tapi sayangnya justru ini semua memperburuk situasi. Karena kita mempunyai waktu yang terbatas, Ibu akan memperkenalkan satu teknik sederhana yang bisa kamu praktekkan segera. Teknik itu adalah teknik pernapasan 478 dan teknik ini bisa mengubah pikiran dari pikiran negatif kamu menjadi ke pikiran yang lebih positif. Bagaimana caranya Bu? Untuk pernapasan 478 itu kamu bisa mulai dari tarik nafas melalui hidung selama 4 hitungan, terus tahan selama 7 hitungan dan lalu buang nafas perlahan melalui mulut selama 8 hitungan. Ini bisa membuatmu menenangkan sistem saraf kamu dan kamu bisa lakukan ini selama 3-5 kali sebelum tidur atau saat kamu mulai merasa cemas saat akan mengerjakan PR. Mau coba sekarang? Ya Bu. Oke, kita mulai. Pertama-tama itu tarik nafas, sampai tahan, lalu buang dari mulut. Bagaimana rasanya setelah mencoba? Lebih tenang Bu, rasanya badan jadi lebih rileks. Wah, bagus sekali. Nah, untuk pikiran negatif, setiap kali kamu berpikiran seperti saya pasti kalah atau saya bodoh muncul, coba ganti dengan afirmasi positif yang lebih realistis dan memperdayakan. Misalnya, saya akan mencoba yang terbaik atau saya akan kerjakan soal ini satu persatu. Mungkin awalnya terasa aneh, tapi ini melatih otak kamu untuk melihat hal positif, mana afirmasi yang paling pas untuk saat ini. Mungkin saya akan mencoba yang terbaik dan saya akan bekerja
pembahasan 478 yang tadi kita perhatikan sebelumnya. Diperhatikan sebelum tidur ya, sebelum tidur dan saat kamu mulai cemas dan juga kamu mengucapkan kata positif ketika pikiran negatif kamu datang. Kita akan lihat bagaimana hasilnya. Oke, apakah kamu bersedia mencoba dua strategi ini? Ya Bu, saya akan coba. Oke, kita sekarang sudah sampai di penghujung sesi ini. Bagaimana perasaanmu setelah kita berdiskusi dan mencoba beberapa hal tadi? Saya merasa sedikit lebih lega dan ada harapan. Setidaknya saya tahu harus melakukan apa malam ini. Itu adalah kemajuan yang sangat positif. Kita ingat tujuan kita itu tidak berhenti malam ini dan bisa memulai PR matematika besok tanpa menunda-nunda. Kamu bisa sudah punya dua alat sederhana, yaitu teknik penamasan 478 dan juga mengganti pikiran negatif dengan pikiran yang positif. Saya percaya kamu bisa melakukannya. Meskipun ini adalah sesi kita yang pertama dan terakhir untuk saat ini, saya ingin kamu tahu bahwa perubahan besar seringkali mulai dari langkah-langkah kecil ya. Lanjutkan praktek kedua teknik ini secara konsisten. Amati bagaimana perasaan setelah melakukannya. Baik Bu, saya akan terus mencobanya. Jika nanti kamu merasa